tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih Bu Ismay? Sehat? Iya, Ibu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan makasih ya mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ibu. Kebetulan Ibu dapat tugas nih ya dari pendidikan CGP ini, yaitu mengenai ini ya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan ya sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, nanti Bu Ismay akan Ibu kasih satu kasus, nah nanti silakan untuk menanggapinya atau apa keputusan yang akan Bu Ismay ambil. Hanya sebagai gambaran kayak gini ya Bu Ismay, bahwa sebagai pemimpin kadang kita dihadapkan pada suatu dilema ya, misalnya suatu masalah atau kasus di sekolah. Aduh, mana sih yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus diambil? Nah, di situ akan terjadi dilema etika. Nah, ini ya. Nah, disitulah nanti mana sih yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, gitu ya. Mungkin sedikit ulasan dari Ibu seperti itu. Gimana? Udah siap wawancaranya? Udah siap ya? Insya Allah Ibu, insya Allah Ya, siap. nanti Ibu ini kasusnya akan Ibu share screen dulu. Iya Ibu, silakan. Gimana? Kelihatan nggak? Belum, Bu, Kelihatan? masih. Ya, nanti Ibu bacakan aja ya. Ibu bacakan biar nanti lebih jelas. Nih, nanti Bu Ismay ini akan mengkaji mungkin ya satu studi kasusnya itu yang 3. Nah, Anda itu Bu Ismay adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah. Ibu Rosdiana, kepala sekolahnya Ibu Rosdiana. Nah, Ibu Rosdiana ini adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Nah, hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Ya, jadi Bu Ismay ini udah ngumpulin nilai rapot juga. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan. Nah, ini menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Nah, maka bila nilai murid
70, maka akan naik menjadi berapa? 80 dan 80. seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan di masyarakat meningkat, bila banyak murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Nah, Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Nah, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bila Anda, maksudnya di sini Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan? Dan atas dasar apa Anda melakukan ini? Jadi, misalnya Bu Isma ini maulah meningkatkan nilai anak-anak, ya, apa yang akan Anda lakukan? Dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Mangga mungkin Bu Isma bisa memberi ini ya keputusannya mau seperti apa? Ya, izin menjawab ya Bu ya. Jika saya berada di situasi seperti ini ya, mungkin yang akan saya lakukan pertama adalah meminta maaf dulu kepada Ibu Kepala, karena mungkin saya akan menolak dan tidak patuh terhadap perintah Ibu Kepala. Bagaimanapun juga Ibu Kepala kan merupakan orang yang sangat penting ya Bu ya di sekolah, karena tujuan beliau juga ingin meningkatkan mutu sekolah gitu. Nah, dalam kasus ini saya rasanya gitu ya sebagai guru kurang bijaksana kalau misalkan kita meningkatkan nilai secara cuma-cuma di luar kemampuan siswa, apalagi nilai yang ditingkatkan itu tidak sedikit ya Bu, 10 poin gitu ya. Jadi rasanya kurang bijaksana aja gitu bagi saya sebagai guru memberikan poin secara cuma-cuma gitu. Nah, gimana pun kami sebagai guru gitu, khususnya saya memberikan nilai juga berdasarkan beberapa aspek gitu ya yang sudah saya lakukan selama pembelajaran. Kami juga memberikan penilaian itu udah dari awal semester, semuanya sudah dilakukan secara kebutuhan, sudah meliputi berbagai aspek penilaian juga gitu ya. Ada dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan itu nilai-nilai yang sangat berkesinambungan ya Bu ya. Sangat berkaitan sekali, Bu Isma. Jadi jika hanya nilai saja yang yang ingin dicapai gitu, rasanya banyak aspek yang harus kita perhitungkan gitu ya. Hal tersebut juga kan menilai siswa itu berusaha secara objektif ya kita juga gitu, yang dimana nilai ini ditunjukkan secara pemeriksaan berkembang gitu ya Bu ya, dari kemajuan siswa dalam hubungan materi gitu kan ya Bu ya. Betul. Terus ngelihat bagaimana siswa di kelas gitu. Terus belum juga kita sudah memiliki data ya dari awal pembelajaran, nilainya bagaimana gitu ya, grafiknya seperti apa, itu sudah tertulis gitu secara lengkap oleh guru gitu ya. Nah, kegiatan penilaian juga bukan hanya guru semata-mata memberikan nilai ya, tapi ada juga bentuk tanggung jawab bersama antara guru, siswa, dan juga orang tua gitu ya, ikut andil dalam penilaian gitu ya Bu. Nah, jadi rasanya kalau untuk 10 poin saya akan menolak gitu ya. Kalau saya setuju menaikkan nilai, rasanya telah melanggar asas-asas penilaian ya Bu ya, kalau tidak salah ada beberapa prinsip penilaian seingat saya. Kalau nggak salah tadi saya cek lagi gitu, prinsip penilaian itu ada objektif, adil, terpadu, sama sahih kalau nggak salah. Validitas data gitu. Kalau misalkan saya mau meningkatkan nilai secara cuma-cuma gitu, rasanya saya sudah melanggar prinsip tersebut Ibu gitu ya. Berarti saya tidak mematuhinya gitu. Yang dimana penilaian ini harus dilakukan secara data dan mencerminkan kemampuan yang sudah diukur gitu. Jadi mungkin kalau misalkan poinnya hanya ditambah 1-2 mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk guru dengan melihat kemampuan siswa gitu ya. Tapi kalau untuk 10 poin rasanya saya akan menolak gitu kepada Ibu Kepala.
Kalau mengenai ini, Bu Isma, ini kan untuk kebaikan anak ya. Anak-anak kan targetnya biar Iya, mereka punya kesempatan untuk ikut ya, masuk jalur SNPTN atau jalur undangan lewat jalur rapot ya, dengan iya, iya, target ya minimal lah 25%. Itu kan demi masa depan anak-anak juga iya, ya. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan oleh Bu Isma. Nah, betul. bagaimana dengan hal itu? Nah, eh, kan sebenarnya salah satu yang dilihat itu adalah grafik penilaian. Gitu. Kalau misalkan nilainya terus meningkat, saya rasa dari nilai tersebut juga sudah terlihat ya ada peningkatan. Tapi kalau misalkan grafiknya terlalu tingkatnya tuh terlalu loncatan tinggi gitu, misal apa ya bahasanya tuh meningkatnya tuh terlalu jauh, rasanya juga akan aneh dan akan dicurigai oleh panitia SNMPTN atau segala macamnya, Bu. Gitu. Jadi Iya, iya, peningkatannya juga harus di batas wajar gitu. Pasti iya, guru juga rasanya tidak akan memberikan nilai menurun ya setiap iya, semesternya pasti mencoba meningkat walaupun iya, secara grafik tidak terlalu tinggi gitu ya Bu. iya, Tapi kalau misalkan emang terlalu tinggi rasanya tidak akan dipertimbangkan juga untuk SNMPTN terlihat sekali iya, jatuhnya meningkatkan secara apa ya dadakan gitu. iya, Saya juga nah ini bisa dipertimbangkan untuk semester iya, depannya gitu untuk memberikan nilai dengan grafik lebih tinggi lagi gitu dari iya, sebelumnya gitu. iya, Kalau misalkan sekarang secara dadakan iya. kurang masuk akal gitu ya. Begitu. Atau cara lain misalnya Bu Isma bisa memberikan pendapat bagaimana baiknya Oh, agar misalnya sama kan ini katanya kata Bapak Ibu Kepala Sekolah ditaikan ya, tapi mungkin ya biar ditaikin ya. biar ini bisa dilaksanakan tapi juga tidak bertentangan dengan apa yang jadi mungkin Bu Isma sudah punya prinsip sendiri ya mengenai penilaian, Iya, aturannya gitu kan. Bagaimana itu? caranya. Oh ya. Bisa saja sih Bu sebenarnya kalau dilakukan gitu. Cuman mungkin melalui tahap-tahap lain gitu. Salah Iya, satunya adalah perbaikan nilai anak gitu ya. Jadi nggak hanya secara cuma-cuma gitu anak tuh mendapatkan nilai dari guru gitu. Ada iya, perbaikan nilai mungkin yang disebutkan medial gitu ya Bu ya. iya, Atau diberikan apa ya semacam tambahan kelas kali ya Bu ya iya, untuk mhm, menunjang mhm. segala sesuatu yang dibutuhkan anak gitu. Iya gitu. Nah berarti kesimpulannya Bu Isma mau nggak menaikkan ini nilai anak-anak? Tapi dengan Eh, mungkin syarat-syarat yang tadi proses yang akan diberikannya seperti itu misalnya. iya, kalau untuk dinaikkan sih sebenarnya saya setuju saja gitu Iya. ya, tapi dengan berbagai syarat. Salah satunya yaitu Bu, Hmm, kalau misalkan harus bisa sih ada remedial dan penataan ulang gitu ya, dan itu pun juga eee, tidak semerta-merta akan langsung memberikan poinnya 10 iya, poin gitu. Kita juga melihat kemampuan anak, melihat, iya, hasil rapot sebelumnya gitu, agar iya, tidak betul, loncat betul. terlalu jauh. Nah, nah berarti kan Bu Isma dari kasus tadi mengalami dilema nggak? Aduh harus ini gimana nih? Misalnya aturannya Iya Bu bener Bu, Isma punya mengalami. kan prinsip untuk penilaian itu harus sahih, harus objektif ya, dengan berbagai kriteria. Kemudian Iya. tapi ini anak-anak dengan permintaan Ibu Kepala Sekolah, anak-anak juga harus ditolong ya untuk masa depannya. Ada dilema Iya, nggak Ibu, terjadi di situ? betul. Ya, nah itu namanya Iya sih, dilema Bu, dilema. etika. Ya, jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan Iya. yang terjadi pada Bu Isma itu dilema etika. Itu benar apa Oh, yang iya. Ibu Isma prinsipkan bahwa aturan sekolah seperti itu, aturan kurikulum dan penilaian yang tadi Ibu sebutkan betul. Tapi juga untuk meningkatkan nilai anak-anak juga sebenarnya nggak salah juga gitu ya. Niatnya benar Iya, gitu iya. ya, biar banyak yang keterima perguruan tinggi. Nah, tapi di sini mungkin masuknya ya, kalau Ibu mau mengungkapkan, masuknya pada rasa keadilan. Jadi kategorinya yang dilakukan pada kasus Bu Ismail ini ya, itu rasa keadilan dan rasa kasihan. Ya di sini ada. Atau apa ada pengecualian gitu Bu Ismail. Kita aturan seperti itu tapi ada kecuali gitu. Oh ini biar nolong anak-anak aja biar bisa masuk perguruan tinggi. Tapi Bu Ismail punya prinsip, oh tapi tidak bisa semudah itu ya tadi ya, menaikkan nilai atau kayak cuma-cuma. Iya, Anak-anak tetap diberikan apa?
proses untuk remedial atau perbaikan nilai sehingga bisa dipertanggungjawabkan nilainya. Begitu ya. Gimana Bu Ismay? Mungkin bisa dipahami dengan kegiatan ini? Ibu ungkapkan dalam pemilihan keputusan itu masuknya kategorinya itu keadilan dan rasa kasihan. Nah, di sini berarti ada pengecualian ya Bu Ismay ya, bahwa walaupun aturannya seperti itu, tapi dikecualikan untuk apa ya, kebenaran juga bahwa anak-anak itu menolong anak-anak agar mereka bisa diberi kesempatan masuk perguruan tinggi lewat jalur raport, gitu aja ya. Tapi tetap melalui prosedur ya, tidak ada cuma-cumanya yang kata Bu Ismay tadi bilang ya. Nah gitu. Gimana Bu Ismay? Wawancara kita hari ini. Iya Ibu. Gimana nih? Memperoleh ilmu baru nggak atau apa? Ada yang bisa diungkapkan sama Bu Ismay mengenai ini? Alhamdulillah Bu, dapat ilmu baru. Ya bagaimanapun kan saya sebagai guru kan sebenarnya punya dengan teori ya Bu ya, tapi dari pengalaman ini saya juga belajar bahwa segala sesuatunya bisa dikondisikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan sekolah dan juga murid-murid kita untuk kebaikan bersama juga. Betul sekali. Nah itu Bu Ismay sudah langsung paham ya. Jadi memang kita itulah namanya dilema etika. Nah itu kalau di Ibu di pendidikan guru penggerak memang seperti itu Bu Ismay. Jadi kita menghadapi satu sikon itu bagaimana sih intinya berpihak pada siswa. Kita guru punya aturan, sekolah punya aturan, tapi bagaimana sih agar bisa melayani siswa dengan baik gitu. Walaupun mungkin ada dalam hati, aduh kayaknya ini nggak bener deh, tapi kita lihat ya bagi anak-anak, wah bagi anak-anak itu benar, bisa membantu mereka, nah kayak gitu ya. Mungkin itu ya Bu Ismay ya, yang bisa Ibu jelaskan. Ibu senang sekali ya kita bisa sharing-sharing. Saya juga Ibu. Mudah-mudahan nggak kapok ya, berbagi ilmu sama Ibu. Alhamdulillah. Ismay juga dapat ilmu banyak Bu. Ya mungkin Ibu terima kasih sekali ya Bu Ismay. Mudah-mudahan dari wawancara ini bisa menambah ya pengalaman, wawasan dari Ibu Ismay sendiri. Ibu senang loh, tadi Bu Ismay luar biasa. Keputusan yang diambil udah tepat banget dengan alasan-alasannya gitu ya. Ya mungkin Bu Ismay, demikian mungkin yang wawancara yang akan kita lakukan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih ya Bu Ismay, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita memperoleh rahmat barokahnya, amin ya. Ya mungkin Ibu pamit dulu. Terima kasih ya atas kerjasamanya ini ya. Terima kasih juga Ibu. Ya bangga ya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.